Bocah puneng dah. Soek banget dah. Gua dari muda sampai segini tua. Dikata jago mah jangan sembarang jago. Jago mana sih kagak takut sama gua? Kamu ngayo, sepatan. Semua gua udah jelajahin. Habis semuanya juaranya sama gua. Ini gua suruh ngangkat kayu pakai begini. Gua bukan kata sombong nih kayu. Ya sebenarnya nih kayu jangan itu. Gua tendang nih kayu mental nih. Tuh, gua bilang juga apa? Serius? Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di konten Senda yang tidak lain dan tidak bukan di channel Saikitip. Kali ini kita berada di kediaman seseorang narasumber yang bakalan kita wawancarai. Beliau ini adalah seorang tokoh Betawi ya, tokoh Betawi di kesenian Betawi. Ini dia Cang Udin Bola. Gimana kabarnya Cang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita pengen wawancara sebentar Cang. Nggak sebentar juga sih, agak lama juga sih. Di Senda ini serius bercanda. Jadi kita bisa berbicara atau ngobrol-ngobrol serius tentang kesenian, tentang apa kan Cang Bola ini kan menggeluti di bidang kesenian Betawi gitu kan. Bercandanya terserah Cang Bola mau ngelawak gimana nggak apa-apa. Gitu ya. Iya. Jadi bebas aja. Bebas Gitu. aja, santai aja. Cang Bola ini nama aslinya siapa Cang? Ya sebetulnya sih kalau nama asli mah keren. Keren. Iya, kalau hitung-hitungan mah nama sih Samsudin. Samsudin. Ya, cuma kalau di dunia maya orang banyak nyebutnya Udin Bola. Ya karena bolanya itu orang semuanya udah tahu bola, ya udah kita kemana kita tetap aja bolanya nyambung terus. Ya, banyak. Ya, Itu asal mulanya dari mana itu? Bisa dipanggil bola-bola gitu. kurang paham juga deh itu orang Kurang tua paham. itu. Mungkin ya kali-kali baru zaman dulunya kali apa bisa main bola apa kurang paham juga dah. Tapi Cang Bola ini kan aktif, bisa dibilang aktif lah di kesenian Betawi itu kan, salah satunya lebih fokus ke bela diri ya, silat ya Cang. Betul. Cang Bola ini silatnya silat apa nih Cang, kalau boleh tahu Cang? Ya kalau silat sebenarnya mah kalau dibilang silat itu silat kampung sebenarnya mah. Silat Masih kampung. iya aneh ya masih agak kampungan gitu dah. Jadi kalau orang-orang dulu bilang mah itu kesenian apa sih sebetulnya tradisional lah sebutannya kayak gitu. Jadi bagaimana ya? Kalau bisa disebut permainan tradisional itu gimana ya? Kayak Tari. ya kayak bukan betul tari sih, kayak silat-silat kampung gitu. Jadi memang tujuannya sih emang buat bela diri juga. Sama buat hiburan gitu. Iya, lebih fokus ke hiburannya fokus gitu ke- mungkin iya, ya. lebih fokus ke hiburan. Tapi kalau boleh tahu Cang, bukan Cing ya, Cang sama aja lah ya. Cang Bola ini kan silat kan ada beberapa beberapa tipe gitu kan, ada yang silat beksi, ada yang siliwa, ada yang Cang Bola ini apa alirannya nih? Ya kalau gue sih termasuk silatnya ya seliwa disebutnya seliwa. Cuma Seliwa, kan ya? memang versinya seliwa kan memang banyak sebenarnya mah, Banyak, karena perkembangan kan di dunia persilatan juga kan di dunia persilatan itu kan aliran-aliran guru kan biasanya kan kadang-kadang beda. Iya. Iya. Ini mohon maaf pada guru-guru yang Senior ya? iya, yang senior juga mohon maaf dulu nih, kira-kiranya takutnya saya juga salah dalam menafsirkan silat. Pandangan silat itu sendiri kan sebenarnya memang semua silat kan baik, semuanya bagus. Bagaimana kita mengartiinnya sebenarnya mah. Jadi pandangan silat itu kadang-kadang silat ini jelek, silat ini jelek. Sebenarnya mah nggak begitu. Semua silat kebagus, tergantung kan pandangan orang itu sendiri, bagaimana dia mempelajari suatu jurus atau suatu jurus itu sendiri. Intinya mah tetap buat inilah ya, bela diri juga masing-masing punya keunikannya masing-masing lah ya Iya Cang. betul. Jadi apa? Cang Bola ini udah dari tahun berapa Cang udah ikut silat begitu? Waduh, kalau ikut silat sih kalau gue ini termasuknya ya dari umur ya 10 tahun lah. 10 tahun udah berkecimpung lah.
lawan-lawan tanding gua kan waktu itu juga udah kagak sepadan gua karena waktu itu masih kecil. Jadi teman-teman gua itu maksudnya teman-teman gua udah pada gede-gede semua, dengan udah kawin, udah waktu itu kan memang digalakin waktu zaman-zaman waktu itu mau digalakin semua harus punya, harus bisa gitu. Keras ya Cang. Iya, memang harus keras waktu dulunya mah di dunianya masih keras gitu. Jadi masih kayak ada hukum rimba gitu lah waktu zaman-zaman dulu mah. Benar-benar latihannya benar-benar Iya, keras deh, walaupun kecil nggak mandang bulu ya Cang. Iya. Tapi dulu waktu masih zamannya itu kan masih awal-awal kan masih belajar ya Cang. Betul. Eh, Kesan pertama Cang Bola itu apa Cang? Waktu baru belajar kena silat, emang udah dari awal udah senang sama silat atau emang dipaksa atau gimana tuh? Ya emang dulu emang gue memang seneng sih sama silat. Ya jadi berhubung orang tua gue sih sebenarnya orang tua ini konkret ini juga sama gue kayak gimana sih pro gitu kayak mendukung gitu. Ya. Jadi orang tua gue sih mendukung sekali nih kalau gue emang di dunia dia ambil kesenian silat itu emang mendukung sekali. Jadi pas gitu gue belajar juga. Nah ini memang harus gitu sih sebagai lelaki kan memang harus kita ada pegangan juga di bidang silat gitu kan. Cuma kan bagaimana ini silat apa itu sih silat waktu itu kan gue belum tahu kan. Yang gue tahu kan waktu itu mah ya bercanda aja, pukul aja waktu itu kan dulu zaman dulu kan sering kan waktu zaman anak-anak mah pada bercanda pukul silat kita tahu cara bagaimana nangkis, bagaimana dipukul kita menghindar kan gitu. Masih asal-asalan. Nah iya masih asal-asalan lah. Mukul ya bisa mukul. Orang yang kagak bisa silat sebenarnya bisa mukul. Iya. Nangkis juga orang kagak bisa silat bisa nangkis. Ya cuma kan nggak tertata. Kagak tertata. Teorinya kan cuma bisa mukul, cuma bisa nangkis. Ya, di jurus kedua ketiganya kan gelap sama gitu. Jadi akhirnya mau begulat lah gitu. Akhirnya ceritanya mau begulat aja. Udah kalau udah main peluk-pelukan udah guling-gulingan aja gitu. Kita siapa yang menang udah yang kayaknya ya kalau yang menang sih benar tenaganya gede aja dah pikiran nama yang agak akalnya lumayan ya bisa juga bisa menangin yang gede karena ada akal gitu doang gimana mah intinya kalau zaman dulu mah cuma kan memang begulat itu benar-benar memang gimana sih nggak teratur nggak tertata itu sebelum gitu. silat ya Iya silat. sebelum bisa mah iya pasti yang badannya paling gede lah pasti lebih cenderung menang ya Jang. Nah, begitu udah bisa sedikit silat juga memang waktu itu yang namanya masih muda sifatnya gatal gimana sih gatal kalau orang baru punya jurus gatal. Iya, waktu itu emang mobil agak jarang sih zaman dulu mah mobil ada 1-2 juga kadang-kadang kan mobil di belakang dia ngagetin tiba-tiba udah di belakang kita main gibas aja pensi kita saking gatalnya tuh tangan kita main dikepret aja tuh mobil. Buat aja mobil, untung aja kagak kalau kena mah ya bukan mobil yang ringsek tangan kita kali ya keselio. Itu karena memang gatal mungkin kali mah. Cang Bola kan sekarang tahu lah kan saya juga pernah sempat ngeliat juga Cang Bola kan sempat ngajar juga tuh. Ngajarin silat. Namanya apa Cang? Kalau di saya sih namanya Seliwa Golok Kembar sebutannya. Makanya nih golok dua anak kembar. Sebenarnya kalau di silat ini mohon maaf nih ya. Kalau di silat Seliwa Golok Kembar itu sendiri di silat seliwa dah ibarat kata. Itu zaman-zaman dulunya memang kagak ada golok sebenarnya mah. Ya, iya kagak ada sejarah karena memang yang menciptakan golok ini yang menciptakan jurus seliwa itu sendiri sebenarnya perempuan. Iya karena memang pada zaman itu waktu zaman dahulu kalanya begitu. Jadi kayak ada penindasan seorang perempuan gitu. Jadi awal mulanya seliwa itu yang buat jurusnya itu perempuan ya, Cang? Iya, itu namanya Nyimas Melati sebenarnya. Makanya kalau sekarang banyak jurus seliwa orang pakai golok sebenarnya itu gurunya sendiri, dianya sendiri yang menciptakan golok itu sendiri sebenarnya mah. Jadi bukan dasarnya itu jurus seliwa itu memang ada golok zaman dulunya maka gak ada sebenarnya begitu. Jadi modifikasi juga ya. Iya benar. Karena memang yang megang laki harus pakai golok begitu zaman-zaman dulunya. Karena memang si perempuannya dulu zaman dulunya waktu zaman-zaman dulunya kan kurang begitu open juga kan sama jurus-jurus begitu, sama jurus. Jadi kan nah si lelakinya inilah sebenarnya yang kepengen gitu supaya dia belajar jurus gitu. Jadi dia dikembanginnya oleh laki itu sendiri gitu. Maka ada juga yang main pakai golok gitu. Sekarang Cang, maaf nih Cang, boleh tahu nggak sekarang umur Cang Bola nih berapa sekarang? Kalau lahir sih tahun 69 ya hampir 50-an lebih lah dari lahir 69. Berarti udah kalau dari awal 10 tahun belajar itu dari umur 10 tahun kan belajarnya berarti udah sekitar 40 tahunan ya Cang? Betul. Tapi yang aneh, biar ajaibnya iya emang benar. Iya benar.
Saya di Seliwat sendiri itu sendiri sebenarnya waktu zaman dulu memang waktu belajar sama guru saya sendiri itu kagak main golok. Nggak main golok. Iya, main goloknya itu sendiri saya ngajar sebenarnya ngajar. Waktu dulu kan golok nggak ada golok dua begini. Jadi belajar sendiri dia. Iya, golok satu dulu, mau golok satu juga pakai kayu, nggak pakai golok begini. Dulu zaman dulu kan pakai kayu, nggak ya begini kagak berani pakai golok begini. Walaupun golok nggak tajam juga untuk latihan kan nggak tetap nggak berani zaman dulu mah. Jadi ya yang anehnya itu sebenarnya saya sendiri nggak bisa cara main golok itu bagaimana. Tapi saya punya teori bagaimana cara memainkan golok. Makanya waktu itu kan ada murid saya juga yang saya ajarin main golok, cara-cara main golok gitu. Nah, yang anehnya yang saya ajarin murid saya ini kidal. Kidal gimana sih kiri? Kidal, ya. Kalau kidal kan mainnya kiri. Lah, bingung lah kalau main kiri dalam hati nih ya. Kayaknya nggak sergap amat ya. Coba tong kata gue mainin kanan. Dimainin sama dia kanan, pakai tangan sebelah sama dia, dan yang kiri, dia pegang kanan sama dia, ditekuk-tekuk. Nah, lu, walaupun memang agak mati, perasaannya agak mati nih, tapi kayaknya agak lemes, agak lentur juga gitu cara megangnya. Nah, kayaknya nih kalau dikembangin, kayaknya bisa juga nih kayaknya. Terus, nah akhirnya nih gue kembangin nih golok yang dia tangan kanan nih, jangan sampai tangan kiri. Nah, ketika dia tangan kiri bisa, nah tangan kiri bisa, nah tangan kanan bisa, nah tangan kiri akhirnya tuh ada ide nih, coba tangan kiri dimainin pakai tangan kiri, jadi golok duanya itu gara-gara itu, nah jadi dia kan gara-gara dia kirinya kanannya jadi hidup, nah kirinya berhubung kirinya ini udah hidup, dimainin lah golok sebelah kirinya, begitu ceritanya. Jadi main kedua dia golok. Jadi bisa dua-duanya tuh. Bisa dua-duanya. Nih gurunya kan jadi bingung. Jadi tapi Cang Bola sendiri belum bisa tuh. Belum gitu. bisa. Itu ini yang disebut anehnya begitu lah. Nanti murid udah gua aja sendiri kagak bisa. Lantar bagaimana ya ceritanya ya kalau orang-orang banyak yang nanya gitu ya. Akhirnya ngumpet-ngumpet nih gua belajar deh. Belajar tangan satu dulu, belajar ngumpet-ngumpet. Tangan satu aja belum bisa. Bagaimana tangan dua? Tangan satu sendiri belum bisa, ngumpet sendirian. Ya, akhirnya belajar sendiri di belakang belajar gitu sendiri ya? Di kamar, begini. Waktu itu kan memang belum ada kayak gini, kayak kalau sekarang kan udah ada dunia apa Facebook apa gitu, dunia YouTube gitu bisa belajar begitu kan ya. Dulu kan belum ada YouTube begitu, belajar begitu teori. Jadi kita ngambilnya bagaimana sih? Teori sendiri aja dah gitu, muter-muter golok bagaimana. Iya, kadang-kadang belajar ngiat lenong gitu kan, zaman dulu kan masih ada lenong tuh. Cara-cara muter golok gimana, muter-muter. Ayo begitu mah, gitu aja ceritanya. Jadi bisa jurus dua itu kan karena penasaran di murid itu sendiri sebenarnya mah. Kok murid bisa, gurunya gue buat guru kagak bisa ini. Jadi begitulah penasarannya. Makanya jangan kita remehkan murid itu di situ sebenarnya mah. Kita belajar juga bisa. Kadang-kadang ada juga teori dari murid juga gitu. Ya karena kita juga lama-lama kan walaupun kita ngajar kita juga jadi dapat ilmu sendiri ya. Nah iya benar, kadang-kadang kan murid itu sendiri kan kadang-kadang nih ya kalau bercanda sama temen ya gitu ya suka gimana sih plak gitu ya, suka mentak kemari. Kadang-kadang ada teorinya kita kagak duga gitu sama dia. Kadang-kadang ada pukulan kemarin, oh iya ada pukulan kemarin nih, berarti harus kita masukin kemarin gitu. Jadi kan teori kita dapat gara-gara apa? Gara-gara kita ngajar sebenarnya begitu. Jadi teori kita juga ilmu kita nambah kan karena di situ. Karena murid itu sendiri kan gitu. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman bertarung nih Cang. Iya, ada tanya bertarung ya. Bertarung mau bingung dah kalau bertarung mah. Gue zaman dulunya emang diajarinnya supaya jangan berantem sebenarnya mah. Jadi jurus itu kan buat pegangan sebenarnya mah. Bukan emang benar-benar buat berantem. Ya memang ya ada aja sih sebenarnya mah kejadian berantem begitu. Mau berantem kekonyolan kemana ya kenakalan kayak konyolan remaja aja gitu kadang-kadang di tempat hiburan. Kalau itu kan tempat hiburan dulu makan banyak kan. Jadi berantem juga gitu ya, karena kekonyolan masih tetap aja pakainya banyak orang gitu. Karena memang apa gimana ya? Orang tua gue sendiri kan kagak ngajarin kesombongan, jadi gue aja bingung cara bagaimana kita sombong itu bagaimana sih, gimana kagak bisa begitu. Jadi orang juga kita mau nantang kita juga karena kitanya juga bagaimana, jadi kagak kepake begitu. Kita belajar songong juga kagak bisa bagaimana sih, belajar konyol kayak gue pukul nih orang nih pengen tahu nih nangkisnya dia bagaimana sih, pendapat gue bisa masuk enggak sih nih ya. Jadi kagak dapat ke situ, kagak dapetnya bagaimana ya? Ya karena memang kitanya sendiri kagak ada kekonyolan ke situ. Nah, pengalaman yang fake 1 lawan 1 gitu Cang, kayak seandainya di perguruan dulu mungkin pasti ada dari
gurunya Cang Bola nih ngadu nih murid 1, murid 2 nih berantem gitu, ada nggak? Ya kalau itu sebetulnya sebenarnya cuma sparring, sebenarnya kalau sparring. itu mah sparingan, namanya nih. Kadang-kadang bukan dari satu guru doang. Kalau sparingan mah bukan pemain, lumayan nih. Beda Ya, padepokan namanya ya. guru, gue punya guru nih. Antara murid sama murid diadu. Itu enggak, ya itu memang itu udah keseharian-seharian itu mah. Kalau itu mah kadang-kadang dari tempat lain juga ada. Kita kadang-kadang sparring nih sama guru tertentu gitu namanya nih, ayo kita sparring nih gimana gitu, artinya ngejag-jagin gitu, ngejag-jagin gimana sih, bukan artinya kita harus. Tapi sparring bener-bener sparring berantem gitu kan? Iya benar, emang berantem, jadi teorinya teori berantem, cuma kan ketika berantem itu kan ada ketentuan, yang mana harus dipukul, yang mana kagak boleh dipukul. aturannya ya? Nah iya, yang mana nih nggak boleh dipukul begitu. Bagaimana kalau kepukul marah enggak? Oh kagak, memang harus kagak marah, sebab apa? Memang itu kan ibaratnya sparring gitu. Lagian juga belajar pukul, masa Nah. nggak mau dipukul ya, Cang? Iya. Cang, pertanyaan selanjutnya nih, Cang. Itu kan tadi cerita tentang pengalaman bertarung ya kan, di luar sama di dalam padepokan lah ibaratnya ya. Sekarang kan udah di usia 50, berarti sekitar 40 tahun lah dari semenjak belajar silat itu kan, Cang. Iya betul. Perbedaannya, Cang, dari zaman dulu, silat zaman dulu sama silat zaman sekarang gitu. Perbedaannya apa, Cang? Ya banyak sih perbedaannya. Kalau jurus sekarang kan udah banyak kembangan kan dari guru-guru itu sendiri kan banyaknya udah mulai ngembangin jurus itu jurus tertentu gitu. Namanya dari beksi mau dari benang kusut mau dari seliwak itu pasti ngembangin karena memang udah teknologi zamannya. Maksudnya kalau kita mau pakai yang dulu-dulu juga kan terlalu monoton. Makin Jadi berkembang lah ya iya, bedanya karena ya. makin ada perkembangan zaman ini sendiri. Jadi kita perlu sebenarnya mah jangan sampai kita juga ketinggalan gimana momen, kalau ketinggalan momen gimana sih ya, momen silat itu sendiri gitu. Jadi kita harus tahu nih perkembangannya sekarang gimana. Nah, yang satu nih yang penasaran nih, Cang. Mungkin kalau di zaman dulu kan ya, hukum negara itu mungkin masih terlalu masih Ya rimba masih, lah kalau kayak iya masih nggak terlalu difokusin ke hukum lah ya. Kalau di zaman dulu ada masalah yang langsung dihadapin secara berantem lah atau Iya. apa gitu. Nah, mungkin di zaman dulu tuh pas lagi kita belajar silat itu kepake tuh kalau buat berantem serius. Kita belajar silat tuh benar-benar buat bertahan diri gitu Iya, kan. benar. Nah, kalau sekarang kan kalau kita belajar silat, seandainya kita ada masalah di luar itu kan sama orang, tiba-tiba kita emosi berantem ada jebret, namanya kita udah punya ilmu ya kan, bekal gitu, akhirnya si musuhnya nggak punya bekal, ceritanya babak belur lah gitu. Kalau zaman sekarang kan bisa dibawa ke Iyalah, polisi lah ya kan sekarang makanya gitu. ibaratnya ada hukum Sekarang udah hukum kan Iya, udah beda. mungkin. Nah, jadi gimana tuh, Cang? Menurut Cang Bola tuh perbedaannya di antara itu tuh, Cang, maksudnya di zaman dulu kita bener-bener belajar itu buat Kalau zaman dulu sih memang sebenarnya mah diharuskan, diharuskan orang anak-anak muda itu hampir satu kampung itu dihitung yang kagak belajar itu dihitung jari, begitu bisa dihitung jari yang kagak belajar jurus begitu. Karena mungkin ada kesibukan nggak paham, nah, tapi intinya mah dia juga kepengen sebenarnya mah begitu. Mungkin kalau anda tapi bisa dihitung jari kagak belajar. Kalau sekarang kan beda, yang belajar yang bisa dihitung jari gitu. Ya, soalnya kemungkinan sekarang kalau buat belajar mungkin cuman buat kayak pentas ya kan, Cang, Ya. cuman buat kesenian. Dia kadang-kadang juga ngilangin penasaran doang. Orang sekarang kan kalau belajar ngilangin penasaran gitu. Jurus ini bagaimana sih? Gitu. Kalau ketika udah tahu ya udah, begitu doang. Nggak bisa ngembangin. Maksudnya nggak bisa ngembangin. Kita harus begini gitu. Karena sekarang dunia persilatan juga kan walaupun memang kagak dalam pertarungan gitu kan, dalam dunia kesenian kan sekarang udah maju teknologinya. Kita juga bisa mengupdate diri kita sendiri kan, ada YouTube kan begitu kan. Mungkin peruntukannya sekarang udah beda ya. Sekarang Iya, buat jadi kayak untuk kesenian, jadi untuk begitu juga. buat hiburan Buat gitu. hiburan, iya. Jadi nunjukin diri kita bukan karena kita sombong ditunjukin ke dunia begitu. Kadang-kadang kita juga perlunya kita menunjukkan silat-silat kita tuh ke dunia YouTube, kan sekarang banyak ya Facebook gitu kan ya. Itu juga intinya sebenarnya mah bagus juga sih, bukan artinya jelek, kita bukan artinya kekonyolan sebenarnya mah. Jadi ingin supaya jurus-jurus kita itu mamanya ini ada yang meniru atau ada yang pengen gitu, ada yang pengen tahu gitu kan. Bagaimana sih kok jurus ini seliwa, bagaimana sih jurus basic kan, kalau kita tonjolin di dunia maya kan sekarang kan enak, orang pada tahu semua.
silat begini ya gitu, silat kampung begini ya gitu. Tapi jangan salah deh teman-teman ya. Cang Bol ini sebenarnya bukan pertama kali nih di YouTube. Iya, Dia pernah sempat masuk YouTube, cuman YouTube orang ya, Cang. iya betul. Itu apa ya, kayak bikin-bikin cerita-cerita pendek gitu ya, Cang. Iya, Nah, kalau mau nyari ada di YouTube-nya siapa, Cang? banyak sih ada ya. Edo Demang. Nah, di Edo itu ada dia punya YouTube. Di situ salah satunya ada Cang Bola bikin drama-drama kecil gitu. Nah, di situ ada drama-drama yang belum tuntas. Di video itu terakhir pas lagi Cang Bola menghilang doang, itu udah hilang lagi. Sampai sekarang nggak dilanjutin. Itu ceritanya emang seru juga itu. Gua sempat komplain sama para guru-guru Blamareda gitu, guru-guru yang para teman-teman senior gitu kayaknya. Bang, apa? Itu yang bener lah, ikut YouTube orang. Emang apa? Lah kan gua ini diajak lah gitu ya. Bukan begitu bang, alirannya beda. Lah emang alirannya beda kenapa? Dia mah aliran Al-Hikmah. Al-Hikmah itu bingung. Al-Hikmah mau kita syuting apa bukannya? Jangan bang, katanya. Aduh, bingung dah gua. Udah dah. Oh putusin aja sampai situ. Oh akhirnya karena itu nggak dilanjut. Jadi banyak komplainan daripada ini. Kita kan ya juga harus menghargai juga gitu, walaupun memang kita beda juga tetap kan harus Saya juga menghargai gitu. sebagai penonton bingung juga nih pas lagi awal mulai ceritanya kan Cang Bola sebagai ceritanya di situ jadi guru ya, Cang. Iya. Guru punya murid satu suruh berkelana gitu. Berkelana jalan terus nggak tahu kemana tuh. Lah Cang Bolanya menghilang. Ting aja. Nggak ada lanjutannya, bingung penonton. Kemana nih orang? Nah, itu yang gua pertama mules ya. Itu ya yang murid gua nih ceritanya kan tapak tuh di kayak di sungai gitu kan, kayak di danau luas begitu kan. Bang, kita ini biar agak seriusan bang, saya mau manggil Sunan Kalijaga. Hah? Mau manggil Sunan Kalijaga? Buset ya, serem amat ini. Lah mau syuting aja pakai manggil. Iya bang, biar kelihatan horor deh kata dia. Horor dari mana kata kita. Aduh, sakit lagi aja kepala. Boleh jadi teman-teman kita pada protes kali mah. Itu kali mah di situ kali mah. Aduh. Malah kita mungkin sakit kita menembak jidat aja. Lah mau syutingnya pakai manggil ini kan panggil Sunan Kalijaga. Orang datang enggak ini kata kita. Kalau orangnya datang gue ke sawah nih tak. Sunan Kalijaga dipanggil. Mau ya mungkin alirannya kali mau aliran Hikmah kali mau bisa manggil begitu ya kurang paham sih kalau dunia begitu. Kita kan kalau di dunia silat jadi kalau gitu-gituan agak segitu gimana gue agak kurang ya, paham, bukan ilmu-ilmu yang situ lah ya, Cang. iya jadi kalau ya. ngambil yang goib begitu agak kurang paham. Nah Cang, sekarang nih kita udah di penghujung waktu nih. Pesan-pesan buat anak muda nih, khususnya buat anak-anak muda Betawi ya kan. Pesan-pesannya apa nih, Cang? Ya sebenarnya mah kalau buat anak-anak muda itu sendiri sebenarnya mah kalau zaman sekarang kan kita kudu banyak mawas juga gitu. Artian apa, dunia kita kan udah mulai gimana sih ya? Beda. Udah beda, Canggih, ya? udah canggih. Sekarang udah permainan udah bukan permainan manusia lagi gitu. Paruhnya udah tangan komputer gitu. Kalau sekarang udah saking canggihnya gitu kan. Karena kalau kita ketinggalan zaman kan sekarang mau dikerjain sama apa? Dia sama alat itu sendiri, teknologi. Iya. Intinya buat teman-teman anak muda Betawi jangan malas-malas lah buat belajar kesenian karena itu juga kan warisan dari Betawi, jangan sampai lupa lah, jangan sampai hilang itu. Jangan sampai punah ya kan. Tetap belajar, tetapnya minimal bisa ada penerus terus ya Jang sampai kapanpun gitu kan. Kesenian Betawi jangan sampai hilang. Termasuk Cang Bola juga kan udah tua ya kan, pasti harus generasi harus terus berjalan gitu Cang. Oke, begitulah wawancara kita dengan Cang Bola, kesenian Betawi bagaimana, semoga bisa dapat diambil pelajarannya. Kalau ada salah-salah kata minta maaf ya kan, dari saya Tirja Saputra sama Cang Bola. Semoga kesenian Betawi selalu ada ya, semakin berkembang dan amin. Buat Cang Bola sehat-sehat ya Cang. Amin amin. Makasih nih udah disuguhin kopi doang. Ya, adanya itu. Oke Jang. Terima kasih. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lenggang kangkung, kangkung di kebun kelapa. Lenggang
tertawa.